Film Like Father Like Son ini menceritakan tentang pria yang bernama Ryota Nonomiya, yaitu seorang pembisnis sukses dan pekerja keras yang hanya punya sedikit waktu untuk keluarganya. Ryota mempunyai istri yang bernama Midori dan mereka mempunyai anak sematawayang bernama Keita yang masih berumur 6 tahun. Pada suatu hari, Ryota dan Midori mendapatkan telepon dari rumah sakit tempat Keita dilahirkan. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa anak mereka tertukar dengan anak dari keluarga Seiki yang bernama Ryusei. Setelah 6 tahun lamanya, kok bisa ya baru ketahuan sekarang? Nah, bagaimana kisahnya? Langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film dimulai saat Ryota dan keluarga sedang berada di sebuah ruangan untuk wawancara dalam rangka tes masuk sekolah dasarnya Keita. Ryota diajukan pertanyaan oleh dua orang yang duduk di hadapannya, di antara ia dan istrinya. Siapa menurut Ryota yang paling mirip dengan karakteristik anak laki-lakinya mereka yang berumur 6 tahun itu? Ryota menjawab Keita mirip dengan istrinya karena ia merasa bahwa Keita tidak memiliki sikap yang sama dengan dirinya. Alasan dari kesuksesannya sebagai arsitek yang kemudian membatasi interaksi sosial antara ayah dan anak seperti waktu bermain yang ia punya dengan Keita. Meskipun di sisi lain, Ryota terus berupaya untuk mendidik Keita menjadi disiplin dengan kegiatan tambahan seperti les, piano, dan sebagainya. Nah, jadi karena ayahnya ini seorang pekerja keras yang selalu pulang larut malam dan hanya menghabiskan sedikit waktu untuk keluarganya, setiap hari Ryota itu menjalani aktivitasnya seperti biasa, yaitu bekerja sampai larut malam. Pas sampai di rumah, sang istri sudah menyiapkan makan malam, air hangat untuk mandi, dan lain-lain. Ya, seperti itulah rutinitas sehari-hari mereka. Sedangkan Keita menjalani aktivitas di rumahnya dengan bermain. Dia juga berlatih piano karena dia baru mau masuk sekolah tahun ini. Sampai pada suatu saat, istrinya mendapatkan telepon dari rumah sakit tempat istrinya melahirkan Keita. Pihak rumah sakit bilang bahwa mereka ingin bicara dengan Ryota dan Midori. Ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Nah, si Midori ini udah cemas aja nih gara-gara dapat telepon dari rumah sakit. Ryota juga berharap kalau itu bukan hal yang buruk. Akhirnya, keesokan harinya mereka datang ke rumah sakit. Ternyata ada kabar buruk yang disampaikan di sana. Mereka kaget setelah mendengar bahwa anak mereka itu tertukar. Pihak rumah sakit baru mengetahui ketika Keita masuk sekolah dasar. Ternyata ketika tes darah yang dilakukan saat Keita masuk sekolah itu nggak cocok dengan orang tuanya. Malam harinya, ibu dan ayahnya Keita merayakan keberhasilan Keita karena dia udah lulus ujian masuk sekolah dasar. Makan malam bersama, tiup lilin, foto-foto, bercanda. Mereka juga tidur bertigaan. Keesokan harinya, Keita tes DNA nih. Ternyata benar pihak rumah sakit mengatakan bahwa Keita bukan anak kandung mereka. Terlihat sekali Ryota dan istrinya sangat sedih karena hal itu tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Pastinya mereka nggak nyangka juga. Hari selanjutnya, akhirnya Ryota dan istri dipertemukan oleh pasangan suami istri dari keluarga Saiki bersama dengan istrinya yang bernama Yukari. Di sana mereka bertukar foto antara Keita dan Ryusei. Jadi si Ryusei ini adalah anak dari keluarga Saiki. Terus juga pihak rumah sakit bilang bahwa mereka harus memutuskan sesegera mungkin untuk melakukan pertukaran sebelum sekolah dasar dimulai. Tapi Midori nggak setuju karena terlalu cepat waktunya yang hanya tinggal 6 bulan lagi. Dan pihak keluarga Saiki juga nggak setuju dong pastinya. Lagian seenaknya banget nyuruh nuker anak kayak nuker barang. Setelah pertemuan itu selesai, keluarga dari kedua belah pihak meminta agar mereka terus saling berhubungan. Mereka punya rencana untuk bertemu di tempat bermain dan mengajak anak-anak mereka juga. Sampailah hari di mana mereka bertemu di tempat bermain. Ryota diam-diam selalu memperhatikan gerak-gerik Ryusei untuk meyakinkan dirinya bahwa Ryusei ini benar anaknya dia atau bukan. Setelah mereka selesai makan, Ryusei langsung ngajak main Keita. Ternyata mereka itu gampang akrab dan langsung bermain bersama. Berbeda dengan orang tua mereka, tiba-tiba Saiki ini nyeletuk. Kata dia, aku ingin tahu berapa banyak yang bisa kita dapatkan sebagai ganti rugi atas permasalahan ini. Tapi Ryota bilang, bagiku uang gak jadi masalah, tapi aku ingin tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Jadi karena si ayah Ryusei ini bukan dari keluarga kaya raya, jadi dia tuh kayak pengen banget ngedapetin kompensasi dari pihak rumah sakit itu. Tapi untuk Ryota kan uang gak jadi masalah karena dia memang sudah jadi orang kaya.
Jadi dia pengennya kasus itu tetap diselidiki sampai harus menghubungi pengacara. Terus Yukari ngasih surat ke Minori yang isinya, "Kau bisa mengandalkan aku." Nah, semenjak itulah Ryota jadi curiga sama keluarganya Saiki, sampai dia berpikir untuk menuntut keluarganya si Saiki itu. Akhirnya Ryota bertemu dengan pengacara. Dia bilang sebenarnya dia tuh gak mau kasus ini sampai ke pengadilan. Dia cuma ingin mendapatkan hak asuh keduanya, yaitu Keita dan Ryusei. Waduh, ternyata Ryota pengen ngambil hak asuh dari kedua anak itu. Pada bulan Januari, mereka mengadakan pertemuan lagi antara pihak rumah sakit, pengacara, dan kedua keluarga itu. Pihak rumah sakit menyarankan agar Keita dan Ryusei untuk memulai tidur di rumah orang tua kandungnya sang anak. Jadi kayak ditukar gitu, Keita tidur di rumah Ryusei, dan Ryusei tidur di rumah Keita, karena anak seumuran mereka lebih mudah beradaptasi. Sebelum mereka ditukar, ayah dan ibunya Keita ini menghabiskan waktu bersama, mulai dari nganterin kursus piano, terus juga ayahnya main game sama Keita. Nah, untuk memberi pengertian ke Keita, Ryota bilang bahwa hal itu semacam misi untuk membuat Keita menjadi anak yang lebih kuat. Makanya dia harus tinggal di rumah Ryusei untuk sementara, dan Ryusei tinggal di rumahnya Keita. Paginya, ibu dan ayahnya Keita mengantarkan Keita ke rumah Ryusei. Orang tuanya pasti sedih banget lah ya. Meskipun bukan anak kandung, tapi yang dirawat sejak lahir, ya tetap Keita. Setelah sampai di rumahnya Ryusei, Keita langsung turun dari mobil dan Ryusei langsung naik ke mobil. Gak lama kemudian mereka langsung pergi dari sana. Anak-anak itu mulai beradaptasi dengan lingkungan di rumahnya. Keita juga mulai beradaptasi dengan adik-adiknya. Untunglah kedua orang tua ini sangat baik dan menyayanginya. Para orang tua ini juga mulai beradaptasi dengan anak kandung mereka masing-masing. Gak lama kemudian, mereka udah mulai kembali ke rumah masing-masing nih. Keita cerita tentang pengalaman dia nginep di rumah Ryusei. Ya, karena Keita terbiasa hidup mewah, gak rame. Terus juga Keita bilang awalnya dia takut sama ibunya Ryusei, tapi ternyata dia sangat baik. Sedangkan keadaan Ryusei itu kan berbeda dengan Keita. Rumahnya selalu ramai karena dia punya adik, dan ayahnya juga penjaga toko. Terus dia juga hidup sederhana tapi selalu bahagia karena keluarga itu lengkap kalau kumpul. Sedangkan ayahnya Keita ini kan selalu sibuk kerja terus. Hari-hari pun terus berlalu. Pada bulan April mulailah Keita masuk sekolah dasar. Dianterin sama Ryota, Minori, neneknya Keita, dan Saiki. Mereka berjalan sambil merekam momen itu. Pas pulang sekolah, dua keluarga itu bertemu lagi untuk bermain di tempat bermain untuk anak-anak. Pas anak-anak lagi main, orang tua ini saling ngobrol. Di situ Ryota memberanikan diri untuk menawarkan bahwa Keita dan Ryusei diurus sama dirinya dan hak asuh jatuh ke tangan Ryota. Tapi pas Ryota ngomong gitu malah dikeplak palanya sama si Saiki itu. Jelas dong orang tuanya gak terima karena keluarganya Saiki ini ngerasa kayak diremehin sama Ryota. Mereka menganggap bahwa Ryota ngeremehin karena mereka dari keluarga yang gak mampu. Makanya Ryota mau ngambil Ryusei. Saiki merasa sakit hati karena Ryota bersikap seperti merendahkan keluarganya. Keesokan harinya mereka bertemu lagi nih di pengadilan. Mereka bertemu untuk mendengarkan kesaksian dari Suster Miyazaki. Jadi suster itu adalah suster yang waktu itu piket saat si Ryota dan Keita itu lahir. Nah, sebelum suster itu memberi kesaksian yang sebenarnya, dia sudah disumpah untuk berkata jujur. Nah, disitulah baru ketahuan kenapa Keita dan Ryusei tertukar. Ternyata suster itu memang sengaja menukar bukan karena keteledoran, tapi memang karena sengaja. Nah, karena dia melihat keluarga Ryota itu kaya raya dan bahagia dengan anak yang baru lahir, makanya dia melakukan hal itu. Pada saat itu dia sedang mengalami masalah dalam membesarkan anak dari suaminya, sehingga dia melepaskan rasa frustasinya itu pada anak orang lain. Saat itu keluarganya Ryota lah yang memiliki rumah paling megah. Istrinya juga bilang ke suster itu bahwa suaminya kerja di perusahaan besar. Keluarganya juga selalu datang menjenguk Minori setiap saat. Dibanding dengannya, dia bilang dia tuh bukan apa-apa. Dia juga punya rasa senang karena sudah melakukan hal itu.
Karena dia merasa bahwa bukan hanya dia satu-satunya orang yang memiliki masalah. Pas ditanya alasan apa yang mendorong dia untuk mengakuinya saat itu, ternyata anak dari suaminya itu sekarang menyayangi dirinya. Dia berpikir apa yang dia lakukan saat itu sangatlah kejam. Dia juga ingin dihukum untuk kesalahannya itu. Dan dia juga minta maaf ke keluarga korban dan dia menyesali perbuatannya. Ya tapi gak gampang lah ya memaafkan orang yang kayak gitu. Apalagi dia bilang kalau dia itu bahagia melakukan hal kayak gitu. Setelah mendengarkan kesaksian dari suster itu, ya jelas dong para orang tua ini merasa sangat kesal. Rasanya tuh mereka ingin menghukum seberat-beratnya si suster itu. Tapi ya mau gimana lagi, kejahatan itu udah lewat batas waktunya. Hari demi hari omongan-omongan dari orang lain pun semakin membuat mereka bingung. Termasuk omongan dari ibunya Minori dan ayahnya Ryota yang bilang bahwa mereka harus segera menukar anak mereka. Padahal kan gak semudah itu ya untuk berpisah dengan anaknya walaupun bukan anak kandung. Kemudian anak-anak mereka mulai dibiasakan untuk menyebut panggilan ayah dan ibu ke orang tua kandung mereka masing-masing. Keita juga kelihatannya udah mulai akrab dengan adik-adiknya. Pas mereka kembali ke rumah masing-masing setelah nginep, Ryota menghabiskan waktu bermain di taman sama Keita. Dia juga makan malam bersama Keita dan istrinya. Dia juga perlahan mengajarkan Keita untuk memanggil panggilan ibu dan ayah ke orang tuanya Ryusei. Ya, meskipun susah untuk ngasih pengertian ke anak kecil itu, ujung-ujungnya Ryota bilang kalau itu adalah misi mereka lagi. Sampai pada suatu saat, kedua keluarga itu saling bertemu lagi. Gak biasanya mereka ini bertemu di suasana alam kayak di pinggir sungai gitu, bukan di mall atau di rumah. Di sana keluarga itu saling menyebutkan hal apa yang disukai anaknya. Terus juga mereka bermain, berfoto. Kedua ayah itu juga saling bertukar cerita. Minori juga bilang kalau Keita ingin punya adik lagi. Tapi sayangnya Minori gak bisa ngasih adik untuk Keita karena dia gak bisa hamil lagi. Tapi akhirnya doa Keita terjawab. Ternyata dia memang punya adik kandung meskipun dengan cara seperti ini. Nah, setelah pertemuan itu, akhirnya Ryusei dan Keita mulai nginap di rumah orang tua kandung mereka. Ada beberapa peraturan untuk Ryusei ketika dia tinggal di rumah itu. Yang pertama, gak boleh gigit sedotan, terus juga setiap hari harus masuk kelas bahasa Inggris dan harus rajin belajar. Yang ketiga, harus bersikap baik saat ke toilet. Yang keempat, Ryusei harus mandi sendiri tanpa membuat kegaduhan. Yang kelima, hanya boleh menonton TV atau main PS selama 30 menit dalam seharian. Yang keenam, Ryusei harus memanggil mereka ayah dan ibu. Nah, peraturan yang terakhir itu yang membuat Ryusei bingung. Dia terus berkali-kali menanyakan kenapa dia harus memanggil mereka ayah dan ibu. Ryusei menganggap bahwa mereka bukanlah ayah ibunya. Jadi kenapa dia harus manggil ayah dan ibu? Ya, di situ Ryota bingung tuh untuk menjawabnya. Dia cuma bilang bahwa dirinya adalah ayahnya Ryusei. Minori juga sudah mulai ganti hiasan rumahnya termasuk foto-fotonya. Diganti dengan foto Ryusei dan gak ada foto Keita lagi. Pada bulan Agustus, waktu persidangan pun semakin dekat. Ryota kekeh banget pengen punya hak asuh Keita dan Ryusei. Padahal pengacaranya udah bilang, jangan memikirkan hal itu karena keadaannya sekarang semakin membaik. Mending mereka itu saling fokus untuk kebahagiaan keluarga mereka masing-masing. Karena anak-anak ini lagi tahap dalam beradaptasi di lingkungan mereka. Nah, ada nih waktu Ryusei mulai cari perhatian. Jadi Ryusei ini mulai bikin kesel Ryota dan Minori di rumah itu. Mulai dari menggambar muka Minori yang jelek, terus juga dia mencet-mencet piano gak jelas yang bikin satu rumah itu berisik. Karena diomongin baik-baik si Ryusei ini gak mau dengar, akhirnya gak sengaja Ryota membentak Ryusei. Ryota jadi kelihatan gak suka sama Ryusei karena dia mulai bandel. Pas Ryusei minta benerin mainannya aja, Ryota ini kayak ngedumel, marah-marah dan gak mau memperbaiki mainannya Ryusei. Tiba-tiba Ryusei bilang kalau dia akan bawa mainannya itu ke ayahnya untuk dibetulin. Tapi tiba-tiba Ryota bilang bahwa Ryusei gak akan pernah kembali lagi ke rumah itu karena sekarang dialah ayah kandungnya. Dan akhirnya Ryota mau membenarkan mainan Ryusei. Paginya Ryusei ini bangun duluan.
Dia ngelihat ibunya masih tidur dan ayahnya udah berangkat kerja. Karena di rumahnya gak ada siapa-siapa, akhirnya dia kabur dari rumah itu. Diam-diam naik kereta, dia ngikutin bapak-bapak di belakangnya biar dia bisa masuk tanpa beli tiket kereta. Ternyata dia pergi ke rumah orang tuanya yang dulu. Di sana dia terlihat bahagia karena rame kan, banyak orang. Dia juga ada teman bermain, dia juga main sama adiknya. Nah, pas Minori sadar kalau Ryusei itu gak ada di rumahnya, akhirnya dia nelpon suaminya untuk nyari Ryusei. Ryota langsung berangkat ke rumahnya Saiki. Dan ternyata benar, Ryusei ada di sana lagi main sama Keita dan adik-adiknya. Keluarganya Saiki menganggap bahwa keluarga Ryota ini merasa keberatan atas keberadaannya Ryusei dan nawarin Ryusei untuk tinggal bersama dengan mereka untuk sementara waktu. Tapi Ryota nggak mau dan maksa Ryusei untuk pulang. Akhirnya kembalilah bersama mereka lagi. Pas di sana, Keita kelihatan kayak ngambek sama ayahnya karena yang dibujuk pulang cuma Ryusei doang. Boro-boro Keita diajak pulang, diajak ngobrol aja pun juga enggak. Dari situ kelihatannya Keita sakit hati kenapa ayahnya nggak mau nganggap dia lagi. Nah, semenjak kejadian itu, Ryota mulai luluh lagi nih hatinya. Dia nggak mau terlalu memaksa Ryusei untuk menuruti semua peraturan yang dia buat. Akhirnya Ryusei mau kembali lagi meskipun dia merasa kesepian. Minori juga udah mau diajak bercanda dan bermain bersama-sama dengan Ryusei dan Ryota. Ryota juga punya ide untuk nyenengin hatinya Ryusei. Dia membeli tenda kemah untuk bermain kemah-kemahan di rumahnya. Di dalam tenda itu mereka tidur bertiga. Pas pagi harinya, Ryota iseng foto-foto Ryusei. Nah, pas dia lihat hasilnya, gak sengaja dia ngelihat galeri di kamera itu ada beberapa foto yang mengingatkannya dengan kenangannya bersama Keita. Keita juga diam-diam suka foto-foto Ryota. Hal itulah yang bikin dia nangis lagi. Habis sarapan, akhirnya Ryota, Ryusei, dan Minori ke rumah keluarganya Saiki. Di situ udah ada Keita lagi duduk. Kelihatan banget Keita ini kayak marah sama ayahnya sampai-sampai dia nggak mau ketemu ayahnya dan kabur dari rumah itu. Langsung dong dikejar sama Ryota. Sepanjang jalan Ryota terus meminta maaf ke Keita. Tapi tiba-tiba Keita bilang kalau Ryota bukan ayahnya lagi. Tapi di situ Ryota berusaha untuk memberikan pengertian ke Keita. Di situ Ryota bilang bahwa misinya sudah selesai dan mereka berpelukan. Akhirnya Keita luluh juga dan mau diajak kembali ke rumah keluarga Saiki. Akhirnya mereka pun kumpul bersama-sama di rumah itu. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama video ini. Terima kasih.